السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah masih menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, hudan lil muttaqin. Kata beliau, thumma wasafa al-muttaqina bil aqaidi wal a'mal al batinah wal a'mal al zahirah litadammun at taqwa, lidzalika faqala alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata Syekh rahimahullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang takwa dengan akidah-akidah dan amalan-amalan batin dan juga amalan-amalan zahir. Setelah menyatakan hudan lil muttaqin, Allah jelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menggambarkan tentang muttaqin sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsir kita ini. Qala thumma wasafa al-muttaqin, kemudian mensifati orang-orang yang takwa dengan akidah-akidah, prinsip-prinsip yang diyakininya, amalan-amalan batin yang dalam hati, dan juga amalan-amalan zahir. Amalan batinnya yu'minuna bil ghaib. Amalan zahirnya na'am yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Itu amalan zahir. Berarti mereka orang-orang muttaqin adalah orang yang beramal dengan amalan zahir dan amalan batin. Dan ini juga makna muttaqin. Sudah sebutkan kemarin dalam kajian yang lalu makna-makna takwa. Bahkan di antaranya disebutkan la yablugh darajat at-taqwa, enggak akan sampai derajat ketakwaan sampai seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena takut ada apa-apa, karena kehati-hatiannya. Tetapi ini bukan hadis yang marfu, bukan hadis yang sahih pada Nabi SAW. Hanya saja para ulama sering menyebutkan kalimat-kalimat seperti itu. Dan itu derajat wara, derajat kehati-hatian. Tetapi kalau mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak apa-apa karena takut ada apa-apa,
tetapi kemudian mengharuskan orang lain harus begitu, maka akhirnya memberatkan. Karena perkara yang tidak apa-apa adalah perkara yang mubah. Maka perkara yang mubah biarkan sebagai mubah. Kalau engkau ingin berhati-hati untuk dirimu sendiri. Kalau engkau ingin berhati-hati, silakan untuk dirimu sendiri. Jangan sampai orang lain diajarkan harus begini, harus begitu, padahal hanya kehati-hatian dirinya saja. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh beberapa tokoh-tokoh ahlul bid'ah, kaum sufi, termasuk tokoh Thariqat Hasafiyah, Hasan al-Banna, memaksakan pengikutnya enggak boleh minum kopi, enggak boleh minum teh. Dia perkara yang halal. Enggak ada satu ulama pun yang menyatakan haram. Kalau kamu hati-hati, untuk dirimu saja. Adapun pendapat para ulama yang lain bahwa al-muttaqin di dalam ayat ini adalah yang dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib dan orang-orang yang dalam keadaan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Litadammunit taqwa lidzalik, karena memang ketakwaan mengandung dua unsur, zahir dan batin. Kalau zahir saja batinnya tidak, itu sifat nifaq, kemunafikan. Kalau batin saja tanpa ada zahirnya, maka berarti dia tidak membuktikan apa yang diyakininya. Sehingga at-taqwa yatadamman, mencakup zahir dan batinnya. Maka Allah gambarkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minun, hakikat al-iman huwa tasdiq at-tam. Makna iman adalah membenarkan dengan pembenaran yang sempurna, mempercayai dengan yakin bima akhbarat bihi rusul, dengan apa yang dikabarkan oleh para rasul. Al-mutadammin linqiyadil jawarih, yang berkonsekuensi terikatnya anggota badan. Artinya kalau hati meyakini sesuatu, pasti perbuatannya dengan anggota badan akan mengikuti keyakinannya. Walaysa sya'nu fil imani bil asya'il musyahada bil his. Tetapi iman tidak hanya pada perkara-perkara yang bisa disaksikan saja. Tidak hanya pada perkara-perkara yang bisa disaksikan saja bil his, dengan anggota panca indera. Fa innahu la yatamayyaz bihal muslim minal kafir. Kalau percaya dengan sesuatu yang hanya bisa diraba dengan panca indera saja, berarti enggak ada bedanya orang mukmin dengan orang kafir. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah bahwa yang namanya iman tidak hanya mengimani yang bisa diraba, tidak hanya mengimani yang bisa dilihat, tidak hanya mengimani yang bisa diketahui dengan panca indera, tetapi yang namanya iman mengimani pula berita-berita gaib yang tidak bisa diraba dengan panca indera. Kalau iman itu hanya beriman, hanya percaya pada apa-apa yang zahir bisa diraba dengan panca indera, maka enggak ada beda antara mukmin dengan kafir. Apa bedanya? Orang kafir juga sama. Enggak percaya ketika dibuktikan di hadapan matanya, wah, ternyata benar. Enggak percaya ketika dia bisa memegangnya dengan tangannya, oh, ternyata benar. Orang-orang kafir tidak percaya kecuali kalau mereka bisa membuktikannya dengan panca indera mereka. Maka itu percaya pada yang zahir saja. Adapun muttaqin yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada hal-hal yang gaib yang tidak bisa diraba dengan panca indera, tetapi hanya membenarkan apa kata Allah, apa kata Rasul. Ini keistimewaan orang-orang yang takwa. Kata beliau rahimahullah, kalau beriman dengan perkara-perkara yang hissi,
Fa innahu la yatamayyaz bihal muslim minal kafir. Maka enggak ada perbedaan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Innama sya'nu fil iman bil ghaib. Tetapi urusan yang membedakan antara mukmin dengan kafir adalah iman bil ghaib. Iman dengan perkara-perkara yang gaib. Alladzi lam narahu wa lam nusyahidhu. Yang kita tidak melihatnya atau belum melihatnya dan kita belum menyaksikannya. Wa innama nu'min bihi, tetapi kita beriman dengannya. Ini keistimewaan orang-orang mukmin. Kenapa kau percaya padahal belum bisa dilihat, belum bisa diraba, belum bisa diketahui dengan panca indera? Kenapa kau percaya? Li khabarillah wa khabari rasulih. Karena beritanya dari Allah dan beritanya dari Rasulnya. Maka seorang mukmin akan percaya pada Allah dan Rasulnya walaupun mereka belum melihatnya. Walaupun mereka belum bisa merabanya. Walaupun belum bisa mendengar suaranya. Fahadzal iman alladhi yumayyiz bihil muslim minal kafir. Inilah keimanan yang membedakan antara seorang mukmin dengan kafir. Li'annahu tasdiqun mujarrad lillahi wa rusulih. Karena iman yang seperti ini benar-benar kepercayaan penuh pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa tafsir tentang iman. Adapun iman secara lughah, secara bahasa, memang maknanya percaya. Maknanya percaya. Al-iman fil lughah yutlaq ala tasdiqil mahd. Secara bahasa, iman maknanya percaya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti kisahnya ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf, yang menyatakan pada bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala. Apa kata mereka? Allah kisahkan. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wa ma anta bimu'minin lana wa in kunna sadiqin. Kata mereka, dan engkau enggak akan percaya kepadaku walaupun kami ini jujur, kata mereka. Padahal dusta. Sawalat lakum anfusukum. Naam. Wa kadzalika ketika dipakainya iman kalau bergandengan dengan amal saleh. Demikian pula maknanya percaya atau keyakinan dalam hati saja. Kalau diiringi makrunan bil amal salih, alladzina amanu wa amilus salihat, yang beriman dan beramal saleh, yang beriman dan beramal saleh, mereka yang beriman dan beramal saleh. Kalau diiringi kalimat amal saleh, maka iman artinya percaya, yang memiliki keyakinan dalam hatinya dan beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang saleh yang sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan imannya. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Adapun ketika utliqa, ketika disebutkan iman secara sendirian, tidak diiringi dengan amal saleh, tidak diiringi dengan kait-kait yang menunjukkan bahwa maknanya makna bahasa, maka tentunya iman syar'i yang mencakup ucapan di lisan, keyakinan dalam hati dan amal al-jawarih. Dan ini sepakat ijma' para ulama ahli sunnah sepanjang masa, bahwa al-iman qaulun wa amal, zahirah wal batinah, ucapan dan perbuatan yang lahir dan yang batin. Ucapannya ucapan lidah dan ucapan hati, perbuatannya perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan iman akan berkurang dengan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Adapun disebutkan dalam ayat ini alladzina yu'minuna bil ghaibi, maka para ulama ada beberapa ucapan yang semuanya benar, tidak salah, bahkan saling dukung mendukung. Di antaranya ada yang menafsirkan makna yu'minuna bil ghaib, artinya atau maknanya adalah alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib. Yani al-khasyah, rasa takut, itu termasuk keimanan memang. Sehingga disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis kalimat iman bermakna khasyah.
Wa qala ba'dhum, sebagian para ulama yang lain berkata bahwa makna iman yu'minuna bil ghaib, yakni dia beriman dalam keadaan sendirian atau dia dalam keadaan di depan umum. Bil ghaibi wasyahadah. Berarti di sini barakallahu fikum mereka menafsirkan yu'minuna bil ghaibi artinya mereka beriman dengan keadaan gaib. Sebagaimana mereka beriman dalam keadaan syahadah. Dalam keadaan di depan manusia mereka mukmin. Dalam keadaan sendirian juga mereka mukmin. Mereka percaya ketika di hadapan umum dan mereka percaya ketika mereka sendirian. Maksudnya tidak seperti kaum munafikin. Tidak seperti apa yang Allah gambarkan di surat ini juga sebentar lagi, yaitu orang-orang munafik yang Allah gambarkan dengan kalimat wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang beriman, kami juga beriman, kami percaya. Tetapi kalau mereka halau ila syayatinihim, ketika mereka kembali ke setan-setan mereka, ke grup mereka para munafikin dan Yahudi, maka mereka berkata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian, enggak bersama orang beriman. Sungguhnya kami tadi cuma main-main. Berarti dia beriman ketika di hadapan umum dan tidak beriman ketika mereka dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan sembunyi. Fa hadza yu'minuna bisyahadah wala yu'minuna bil ghaib. Beriman ketika disaksikan dan tidak beriman ketika tidak disaksikan. Barakallahu fikum. Ini qaulun, ini juga pendapat dari para mufassirun. Amma disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah juga menerangkan bahwa yu'minuna bil ghaib artinya mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Apa saja hal-hal yang gaib? Disebutkan beberapa perkara-perkara yang gaib. Fal mu'min yu'min bi kulli ma akhbarallahu bihi. Kata Syekh rahimahullah, maka seorang mukmin beriman dengan semua apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang dikhabarkan oleh rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sawa'un syahadahu aw lam yusyahidhu. Sama saja. Apakah mereka menyaksikannya ataupun tidak menyaksikannya, mereka percaya. Diberitakan begini, percaya. Ternyata terjadi. Dan diberitakan satu berita lagi, percaya. Walaupun belum terjadi. Alhamdulillah. Sayyiban nafi'a. Sayyiban nafi'a. Wa sawa'un fahimahu aqluhu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuh. Sama saja, apakah sudah bisa dia pahami dengan akalnya dan pemahamannya, atau dia tidak memahami dengan akalnya dan pemahamannya, tetap percaya. Ini al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada hal-hal yang gaib yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dikhabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Sawa'un, sama saja. Apakah akalnya bisa memahami atau tidak bisa memahami? Kadang ada beberapa perkara yang mudah dipahami oleh akal. Oh ya jelas, masuk akal kalau begini. Tapi ada perkara-perkara yang akal belum bisa memahaminya. Nanti kata Nabi, di akhir zaman batu akan bicara, pohon akan bicara. Ya mukmin, ya muslim, hada Yahudi, uqtulhu. Ini Yahudi di belakangku, bunuh dia. Ketika Yahudi sembunyi di pohon, pohonnya berbicara. Ini Yahudi di belakangku, bunuh dia. Kalau sembunyi di balik batu, batunya berbicara. Baik. Seorang mukmin yu'minuna bil ghaib. Seorang mukmin beriman kepada hal-hal yang gaib walaupun belum terjadi dan belum dilihat kayak apa, walaupun belum bisa dipikirkan seperti apa pohon berbicara, seperti apa batu berbicara. Tetapi mukmin shadiq akan menyatakan aman nabi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Karena ucapan Rasulullah pun dari Allah. Karena beliau alaihi salatu wassalam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Maka kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, sawa'un syahadahu am lam yusyahidhu. Sama saja apakah sudah menyaksikannya ataupun belum menyaksikannya. Dan sama saja apakah fahimahu aqluh ataupun belum dipahami oleh akalnya. Tetap dia menyatakan, aku percaya bahwa batu, pohon akan berbicara nanti yaumul qiyamah, di akhir zaman. Bi khilafi zanadiqah, berbeda dengan keadaan para zindiq wal mukadzibin, dan para pendusta yang mendustakan agama dan mendustakan ayat-ayat dan hadis-hadis, mendustakan al-umur al-ghaibiyah, tidak percaya kepada perkara-perkara yang gaib, pada umur al-ghaibiyah. Li'anna uqulahumul qasirah al-muqassirah, karena akal-akal mereka dangkal, pendek, sehingga mereka tidak bisa memahami. Kalau akal mereka cerdas, kalau akal mereka panjang, pasti mereka akan berkata, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allah bisa menjadikan batu berbicara hanya dengan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Allah bisa menjadikan pohon berbicara, batu berbicara, dan Allah bisa menjadikan jamadan. Subhanallah. Subhanallah. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Allahumma la taqnal bi'adzabik. Qul inna a'azakumullah. Disebutkan bahwasanya akal yang pendek enggak bisa memahami. Adapun akal yang panjang, yang cerdas akan berpikir dengan cerdas. Kalau Allah yang menghendaki, kalau Allah yang menakdirkan, bagi Allah mudah. Masa batu bisa bicara? Ya kalau kamu menjadikan batu berbicara nggak bisa. Tetapi kalau Allah menjadikannya berbicara, bagi Allah mudah. Lihat, musyrikin yang akal-akalnya pendek menentang ucapan Rasulullah SAW yang semalam ke Baitul Maqdis. Kata mereka, bagaimana mungkin ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam? Mustahil, nggak masuk akal, nggak bisa diterima. Ini dusta, ini demikian. Kata musyrikin. Tetapi ketika musyrikin datang kepada Abu Bakar, maunya menggoyahkan iman beliau. Ya baghil khair. Karena Abu Bakar dijuluki dengan baghil khair. Dengarkan temanmu itu mengucapkan yang tidak masuk akal. Dia menyatakan bahwa dia semalam ke Baitul Maqdis. Kata Abu Bakar, aku percaya kepadanya. Walaupun lebih daripada itu. Bagaimana aku tidak percaya? Padahal aku sudah percaya dengan yang lebih jauh daripada itu. Yaitu turunnya wahyu. Min fawqi sab'i samawat. Laila nahar. Aku sudah percaya dengan turunnya wahyu. Dari 7 lapis langit. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arasnya. Pagi dan sore. Siang dan malam. Aku percaya. Apalagi cuma ke Baitul Maqdis. Jauh mana? Lihat. Menunjukkan bahwa beliau mukmin, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang gaib, apakah yang disaksikan ataupun yang tidak disaksikan, apakah yang bisa dicerna akal ataupun yang belum bisa dipahami oleh akal, mereka percaya bahwa ini pasti benar karena dari Allah, pasti benar karena dari Rasulullah. Akhirnya mereka-mereka yang akalnya pendek, lupa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Akhirnya mereka mendustakan apa-apa yang mereka tidak mampu untuk memahaminya. Mereka ingkari semua. Wah, ini enggak masuk akal. Ayat ini enggak masuk akal. Hadis ini enggak masuk akal. Ditolak satu persatu. Berarti mereka tidak beriman kepada hal-hal yang gaib. Dan mereka tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Karena beritanya dari Allah dan Rasulnya. Makna iman artinya tasdiq. Membenarkan. Kami percaya. Barakallahu fikum. Maknanya percaya tentunya kalau Allah beritakan satu berita. Wajib percaya. Kalau Rasulullah SAW
memberitakan berita-berita, maka wajib diterima, wajib dipercaya. Itu namanya iman. Adapun mereka kaum zindiq waz zanadiqah, mereka tidak mau percaya dengan apa yang mereka tidak bisa pahami dengan akal-akal mereka, fafasadat uquluhum wa marajat ahlamuhum. Akhirnya akal-akal mereka rusak dan kemudian khayalan-khayalan mereka yang laku, yang diterima oleh mereka. Wa zakat uquluhumul mu'minin al-musaddiqin al-muhtadin bihudallah. Adapun akal-akalnya orang beriman, akal-akalnya orang yang beriman pada Allah terjaga. Zakat artinya suci, terlindungi. Karena mereka muhtadin bihudallah, karena mereka terbimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhul fil iman bil ghaibi, dan masuk di dalam iman kepada yang gaib adalah iman bi jami'i ma akhbar Allah bihi min al-ghuyub al-madiyah wal mustaqbalah. Termasuk iman kepada yang gaib adalah iman kepada seluruh apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak bisa kita ketahui dengan panca indera. Apakah yang madiyah, yang sudah lewat, ataupun yang mustaqbalah, yang akan datang. Itu termasuk iman pada yang gaib. Beriman kepada kisah-kisah para anbiya. Apakah kalian lihat? Tidak lihat. Apakah kalian pernah bertemu? Enggak bertemu. Apakah kalian pernah dengar suara mereka ketika berdakwah, ketika berbicara? Tidak. Kok percaya? Karena beritanya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berita para anbiya. Demikian pula yang lebih jauh lagi, berita penciptaan langit dan bumi. Kita percaya. Kenapa? Karena beritanya dalam Al-Quran. Panca indera kita tidak tahu, tidak bisa merabanya, nggak bisa mengetahuinya. Tetapi beritanya ada dalam Al-Quran. Walau menciptakannya dalam 6 hari. Aman Nabi, kulun min inda rabbina. Demikian pula penciptaan Adam alaihi salam dan perintah Allah kepada para malaikatnya untuk sujud pada Adam, dan kemudian membangkangnya iblis tidak mau sujud pada Adam. Itu juga berita-berita gaib yang madiyah, yang telah lalu. Demikian pula hal-hal gaib yang mustaqbalah, yang akan datang di masa-masa mendatang. Seperti kejadian yaumul qiyamah dan juga yang berkait dengannya dari tanda-tanda hari kiamat, akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Sinfani min ahlin nar lam arahuma, 2 golongan dari ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, artinya akan muncul nanti. Rijalun ma'hum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, 1 golongan laki-laki yang memegang lecut cemeti dan memukul manusia dengannya. Dan golongan kedua, nisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ilah, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang miring dan memiring-miringkan. Yang dikatakan rambutnya ka'asnimatil buqtil ma'ilah, seperti punuk onta yang miring. Kaum muslimin yang saya hormati, waktu dibicarakan oleh Nabi belum terjadi, tapi para sahabat percaya. Belum terjadi, tapi para sahabat percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Walaupun mungkin akal agak susah memahaminya. Ketika itu, pakai pakaian tapi telanjang. Gimana itu? 2 yang bertentangan terjadi sekaligus. Dia pakai pakaian tapi telanjang. Kaifa dzalik? Ternyata na'udzubillah terjadi di masa kita. Pakai pakaian tapi tembus pandang. Pakai pakaian tetapi membentuk tubuhnya. Pakai pakaian di satu tempat, buka pakaian di tempat lain. Atau pakai pakaian tapi sangat minim sekali. Ini semua tafsir yang waqi'i, yang terjadi di hadapan kita. Dan masih ada lagi berita yang lebih jauh lagi. Nanti akan terjadi hari kiamat. Digulung oleh Allah langit, digenggam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati,
kita katakan amanna bihi kullun min 'inda rabbina. Dikhabarkan pula akan terjadi hisab. Akan terjadi hari perhitungan. Timbangan. Ditimbangnya amal-amal perbuatan manusia. Dan jangan berkata, bagaimana mungkin amalan perbuatan ditimbang? Bagaimana caranya? Ini namanya akalnya qasirah, akalnya cetek pendek. Akalnya sangat dungu. Dia tidak kenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak kenal kekuasaan Allah yang ala kulli syai'in qadir, yang atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Maka katakan saja pasti akan ditimbang, kayak apanya kita enggak tahu, dan Allah pasti bisa. Selesai. Ini seorang mukmin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wa ahwalil akhirah, dan juga berita-berita tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang penduduknya, tentang keindahannya, tentang bagaimana azabnya dalam neraka. Wa haqa'iq awsafillahi wa kaifiyatiha, dan juga termasuk beriman pada yang gaib adalah percaya dengan hakikat-hakikat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma akhbarat bihi ar-rusul min dalika, dan juga apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah. Ini juga hal-hal gaib. Allah kabarkan dirinya dengan sekian macam sifat-sifat dalam Al-Quran. Dan Allah kenalkan dirinya dengan sekian nama-nama. Maka kita beriman dengan semua sifat-sifat Allah ala haqiqatiha, sesuai dengan hakikat maknanya yang zahir dalam ayat tersebut. Dengan meyakini bahwa tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dan termasuk juga sifat-sifat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayu'minun bi sifatillah wa wujudiha, maka mereka al-muttaqin beriman dengan hal-hal yang gaib, yakni beriman pula dengan sifat-sifat Allah dan dengan keberadaan sifat-sifat tersebut. Wa yatayaqqanunaha, dan mereka meyakininya. Wa in lam yafhamu kaifiyataha, walaupun tidak mengetahui kayak apanya. Disebutkan tangan Allah, maka kita beriman tangan Allah. Kayak apanya kita nggak tahu. Yang pasti tidak seperti tangan makhluk, tidak seperti tangan manusia, tidak seperti tangannya makhluk-makhluk yang lainnya, tidak sama. Pasti tangannya sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Kayak apa? Tidak tahu. Ini keistimewaan orang yang takwa. Tidak tahu, dia belum tahu kayak apanya, tapi yakin pasti benar ayat Allah yang menyatakan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, tafsir tentang makna gaib disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya riwayat dari Abu Aliyah rahimahullah menyatakan yu'minuna bil ghaib, maknanya yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman pada yang gaib adalah beriman pada Allah. Gaib, malaikat-malaikatnya gaib, tapi yakin ada makhluk yang bernama malaikat. Wa kutubihi, kitab-kitabnya kita yang ketahui dan bisa dilihat dengan panca indera Al-Quran. Tetapi ada kitab-kitab lain yang Allah turunkan kepada para anbiya. Demikian pula rasul-rasulnya. Dan kita tidak bertemu dengan para rasul, tapi kita yakin karena diberitakan dalam Al-Quran. Wal yaumil akhir, dan yaumil akhir, dan surganya, dan nerakanya, dan juga beriman dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah, dan beriman dengan kehidupan setelah mati, beriman dengan kebangkitan. Ini kulluhu ghaib. Hadi ghaibun kulluh, kata Abu Aliyah, itu semua hal gaib. Berarti yu'minu bil ghaib mencakup beriman pada semua itu tadi. Riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Ammal ghaib fama ghaba 'anil nas." Adapun yang gaib adalah apa yang ghab 'anil ibad, apa yang tidak diketahui oleh panca indera para hamba. Semuanya gaib.
Berarti mencakup semua yang disebutkan tadi, tidak bertentangan. Min amril jannati wa amrin nari wa ma dzakara fil Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, semua yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diketahui oleh panca indera manusia dari surga, neraka dan semua apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an. Yang ketiga ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bil ghaib maknanya bima jaa minhu. Beriman pada yang gaib adalah dengan semua apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qala bil ghaib ay al-Qur'an. Beriman pada yang gaib adalah pada Al-Qur'an. Maknanya apa yang ada dalam Quran semuanya. Wa qala Atha ibn Abi Rabah, dan berkata Atha ibn Abi Rabah berarti yang kelima, bahwa beriman dengan yang gaib aiman amana billahi faqad amana bil ghaib. Siapa yang beriman pada Allah berarti dia beriman pada yang gaib. Wa qala Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam rahimahullah, alladzina yu'minuna bil ghaib qala bil qadari. Beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada takdir. Karena takdir juga gaib. Kita beriman bahwa semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita enggak tahu takdir bagaimana. Si fulan bagaimana takdirnya? Kita bagaimana takdirnya? Kita enggak tahu. Maka kita hanya berupaya, berusaha. Tapi kita yakin semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Bisa bagi Allah. Kita berupaya, bisa memilih, tetapi yang kita pilih mesti yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau tidak ditakdirkan, gak akan terjadi dan pasti gagal. Barakallahu fikum. Dan ini beriman pada takdir juga iman bil ghaib. Fakullu hadhihi mutaqaribah. Kata Ibnu Katsir setelah menyebutkan semua itu, maka beliau berkata, hadhihi mutaqaribatun fil ma'na. Ucapan-ucapan tadi semuanya berdekatan maknanya. Lianna jami'al madhkurat minal ghaib. Karena semua yang disebut oleh beliau tadi rahimahumullah semuanya merupakan hal-hal yang gaib, alladhi yajibul imanu bihi, yang kita diperintahkan dengan wajib untuk percaya kepadanya. Ada tafsir lain yang diriwayatkan bahwasanya ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW, salah seorang mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah ada manusia yang lebih baik dari kita? Kita beriman padamu, berjihad bersamamu, berjuang bersamamu. Kata Nabi, apa yang menghalangimu? Karena engkau berada di sisi Rasulullah dan Rasulullah SAW ada di tengah kalian. Tetapi yang lebih baik dari kalian adalah mereka yang tidak bertemu dengan aku, tetapi beriman kepadaku. Ini juga salah satu tafsir yu'minuna bil ghaibi. Artinya beriman dengan Rasul padahal dia tidak bertemu Rasul SAW. Ini keutamaan orang-orang yang belakangan. Para sahabat memiliki keutamaan yang sangat banyak. Tapi keutamaan orang-orang yang belakangan adalah mereka beriman kepada Nabi dalam keadaan tidak melihat Nabi, tidak bertemu Nabi. Dan ini imanu bil ghaib. Dan tidak ada keimanan yang lebih tinggi daripada keimanan bil ghaib. Iman yang paling tinggi adalah iman bil ghaib. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.